Ketika dia kembali, maka titik hitam itu akan kembali ke hati dia. Terus setiap dia bertambah dosanya akan bertambah, titik hitam itu semakin hitam, maka hati akan tertutup. Dan orang yang tertutup hatinya adalah orang yang tidak berbahagia. Jadi wallahu a'lam, seperti itu mungkin Ustaz Ali. Ya, pertanyaan terakhir, Bapak Dito. Waalaikumsalam. Dalam ziarah kubur Indonesia memang diwajibkan ziarah kubur. Kita perlu taklim untuk pahami ada pilada yang syar'i yang bid'ah dan syirik. Kemudian marah dan tidak memarah. Bagaimana Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar. Kemudian berbagi. Bagaimana kalau seandainya ada iman yang mempunyai rencana atau gambaran, seandainya berbagi sebagaimana yang telah dididik oleh Nabi Sahabat sama Maria Aromen dan semisalnya apakah ini makbul bagi salaf? Ya. Tiga nanti borong 3 pertanyaan. Pertanyaan saya sampai lupa dari pertanyaannya. Yang pertama apa? Ziarah kubur. Ya, kalau kita mau berceritakan, saya tidak sedang berbicara tentang tata cara ziarah kubur ya. Kita berbicara tentang ziarah kubur, ada adabnya bagaimana ziarah kubur. Dan itu insya Allah Ustaz Syafiq perlu menjelaskan bagaimana adab ziarah kubur, di mana ada orang-orang yang ziarah kubur bukannya dia dapat pahala malah dapat dosa. Karena ziarah kuburnya tidak sesuai. Ada yang ziarah kubur dia harus pakai pakaian hitam-hitam, di Indonesia biasanya ya. Kalau ziarah kubur harus pakaian hitam. Kenapa? Ya alasan model sekarang. Orang-orang kalau susah kan hitam. Ada. Jadi orang Arab ini susah semua. Sholat pakai baju hitam semua. Maka untuk urusan ziarah kubur, sebagaimana saya sebutkan, itu butuh kajian khusus. Ada cara-cara ziarah kubur yang tidak benar, ada cara-cara ziarah kubur yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena ada orang ziarah kubur yang tujuannya ingat mati, malah dia di sana meminta dunia. Ya Allah, Nabi itu nyuruh ziarah kubur supaya kita ingat mau mati. Kalau datang ke sana ya Pak, toko kok tidak laris. Subhanallah, di tempat kuburan ingatnya sama tokonya. Itu banyak terjadi di Indonesia, kita tahu. Dan perlu diingat, ziarah kubur tidak dalam artian la tusyaddu rihal, tidak boleh kita bepergian untuk ke tempat ibadah kecuali ketiga saja. Yang pertama Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ziarah kubur di Indonesia kita lihat semarak kayak orang-orang ziarah ke tempat wali-wali. Anda tahu tujuannya itu apa? Siapa yang tahu tujuan orang ziarah kubur ke tempat wali-wali? Pernah dengar? Mungkin pernah dengar Pak? Cari berkah, tawassul, pesugihan. Pokoknya dunia semuanya. Padahal kita disuruh ziarah kubur sama Nabi supaya ingat mati. Dan itu tidak ada di ziarah kubur Wali Songo. Tidak ada. Karena orang yang di sana pada belanja dia. Kalau ke Sunan Ampel itu Anda lihat, orang itu jualan di sana. Dia bukan ingat mati, ingat cucu kata dia. Cucu malah. Maka ingat ziarah kubur itu macam-macam, dan mudah-mudahan Ustaz Syafiq ada waktu untuk membahas tentang ziarah kubur, bagaimana yang sunnah, bagaimana yang bid'ah, bagaimana yang haram, bagaimana yang syirik ya, itu perlu kajian khusus. Adapun yang kedua, Hubungan antara sifat pemarah dengan ayat. sifat pemarah, asyidda 'alal kufar. Rasul sallallahu alaihi wasallam asyidda 'alal kufar. Apa tiap hari ketemu sahabatnya cemberut terus? Enggak. Jadi ada waktunya bersama orang-orang kafir asyidda, kita keras sama mereka. Dalam artian kita tidak kompromi dengan mereka gitu. Tapi perlu diingat juga ada ayat lain yang mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita disuruh berbuat baik sama orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Nabi berbuat baik sama tetangganya, berbagi sama tetangganya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau dia nyembelih kambing, yang dia ingat itu tetangganya Yahudi udah dikasih belum? Jadi perlu diingat, semua ada tempatnya, semua ada waktunya. Kapan kita keras sama orang kafir, kapan kita harus marah, tapi jangan marah terus.
boleh marah, jangan marah terus. Dalam artian kalau saya benci sama orang kafir, masuk ke masjid, masuk ke rumahnya, cemberut terus. Kenapa? Saya marah sama orang kafir. Marah sama orang kafir, tapi jangan marah sama keluarga, sama anak-anak gitu kan. Itu masalah maksudnya. Ada masalah sedekah, maka lihatlah abwabul khair katsira. Pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Dan Anda harus berusaha memberikan kepada yang lebih membutuhkan dan yang lebih untuk kebaikan. Berbicara tentang yayasan, banyak yayasan yang nggak benar. Berbicara tentang yatim piatu, banyak yatim piatu yang apa istilahnya itu bayangan dia pasang klang anak yatim piatu. Mana anak yatim piatunya Pak? Oh, anak yatimnya dititip-titipkan dia. La haula wala quwwata. Jadi kita harus hati-hati kepada siapa kita berbagi. Yang pertama masalah berbagi, berbagilah sama teman Anda. Berbagilah sama yang paling dekat sama Anda. Berbagilah sama tetangga Anda, berbagilah sama istri Anda, sama orang tua Anda. Coba berbagi. Adapun untuk kepada yayasan-yayasan ya perlu pembahasan, yayasan ini benar atau tidak, yayasan ini dananya itu dibikin apa. Ntar tahu-tahu dana kita dipakai sama Amrozi. Usaha nyumbang terus ya. Maka harus tahu kepada siapa dana itu akan muncul. Tapi kalau Anda sudah berniat baik, itikat baik, Anda mengeluarkan uang itu untuk berbagi, untuk bersedekah, walaupun tidak sampai kepada orang yang kita inginkan, Allah akan kasih. Karena kita sudah berusaha. Ada Nabi pernah cerita tentang seorang yang sedekah malam hari. Dia bawa zakatnya, dia antar ke depan rumah pintu orang, dia tinggal. Tahu-tahu yang dia sedekahkan itu yang nerima siapa? Pencuri. Orang-orang pada ngomong, oh tadi malam itu maling dapat zakat. Di mana orang yang ngasih zakat ini gak benar? Akhirnya dia merasa salah orang. Kata Nabi, dia ambil lagi hartanya, dia sedekahkan malam. Yang dikasih pelacur. Namanya orang nggak tahu. Kadang-kadang orang kaya itu kan nggak tahu sama mana orang yang miskin, karena dia memang nggak hidup di sana. Tapi dia punya niat baik gitu loh. Dia kepingin kalau dia nyuruh orang lain, tahu orang lain. Aku sedekah. Tapi kalau aku yang nganter sendiri, kan nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Besoknya cerita, masa ini pezina dikasih sedekah, kata dia. Kemudian yang terakhir dia bersedekah, yang dikasih itu ternyata orang kaya. Tapi kata Rasulullah SAW, amma shadaqatu kadapun sedekahmu itu Allah sudah menerimanya sejak dari awal, sudah diterima sama Allah SWT. Asal kita berusaha untuk memberikan ke tempat yang benar, waktu yang tepat juga kapan kita mengeluarkan zakat atau memberikan sedekah kita. Wallahu a'lam bishawab. Alas. Iya, masalahnya sudah semakin mendekati sholat Jumat, maka kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan datang kita bisa mengadakan acara-acara yang mulia ini lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه
الآلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن